Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saifi, Wildan, Rizky, dan saya sendiri Khairuddin. Di sini kita ditemani oleh Ibu Anis Khairunisa selaku narasumber yang akan sharing-sharing mengenai ilmu bimbingan konseling terkait regulasi belajar yang berada dan berjalan di SMP Al-Bahjah Cirebon. Selamat datang Ibu di podcast kami. Baiklah, langsung saja kita mulai. Barangkali bisa dijelaskan kepada kami, Bu, apa sih yang dimaksud dengan regulasi belajar yang sedang berjalan di SMP Al-Bahjah Cirebon? Oke, baik. Terima kasih. Mengenai regulasi belajar itu sendiri, menurut pemahaman saya pribadi itu adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan di mana sebuah lembaga atau tempat belajar atau institusi itu pasti memiliki aturan tersendiri. Nah, untuk di Al-Bahjah atau di SMP Al-Bahjah sendiri, aturannya itu diganti dengan kata manhajiyah ya, disebut juga dengan manhajiyah ya. Ada manhajiyah atau aturan-aturan tertentu di SMP Al-Bahjah. Jadi kalau di Al-Bahjah istilahnya manhajiyah ya, Iya, itu adalah istilah. regulasi belajar. Lalu bagaimana, Bu, untuk aspek dari regulasi belajar yang ada di SMP Al-Bahjah? Oke, untuk aspeknya pasti ada sebuah aturan atau regulasi yang tercatat ya. Itu dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, itu ada aturan-aturannya. Contohnya seperti santri-santri itu harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, kemudian harus mengikuti pembelajaran ketika di kelas, tidak boleh mengantuk, kemudian harus memakai atribut lengkap sesuai dengan seragam harinya itu apa, kayak gitu ya. Oh, berarti sesuai harinya seragamnya. Iya, seragamnya misalnya hari Senin pakainya biru putih, nah itu harus sesuai gitu ya. Untuk pengaruh dari regulasi belajar ini apa sih, Bu? Bagaimana pengaruhnya bagi santri SMP Al-Bahjah? Oke, mengenai regulasi belajar ini itu sangat berpengaruh sekali ya, yang ada di SMP itu, agar santri itu benar-benar bisa terarah dalam apa yang ada di aturan di SMP itu ini, yaitu bisa mengikuti dan belajar juga untuk bisa disiplin ya, disiplin dalam hal pembelajaran atau hal kegiatan yang ada di SMP. Kegiatan itu ya sehari-hari ya. Ya. Kemudian apakah sejauh ini ada santri yang dalam artian menyalahi aturan atau melanggar dari regulasi belajar yang ada di SMP Al-Bahjah? Contohnya kalau ada, seperti apa dan faktor penyebabnya apa, serta penanganannya bagaimana? Oke, baik. Pasti ada aja ya santri yang memang tidak mengikuti aturan. Ada aja. Contohnya ada di setiap KBM atau di setiap pembelajaran itu santri ada yang mengantuk. Nah, itu ada yang mengantuk. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya enggak banyak sih ya, mungkin sebagian. Itu memang faktor dari santri tersebut banyak sekali kegiatan yang ada di sekolah, nggak hanya di sekolah, jadi mereka itu kegiatannya di pondok juga. Dan 24 jam itu mereka full sekali kegiatannya. Nah, sehingga mereka itu istirahatnya berkurang, istirahatnya kurang kalau istirahat mungkin ya. Nah, selain itu juga mereka perlu banget untuk Kemudian sejauh ini ada nggak sih santri yang menyalahi aturan atau melanggar dari manhajiyah atau regulasi belajar di SMP Al-Bahjah? Kalau ada, faktornya apa, terus penyelesaiannya bagaimana, dan solusinya seperti apa? Seperti itu. Oke, baik. Pasti ada aja ya yang santri melanggar aturan-aturan yang ada di SMP ku. Contohnya ada santri yang melanggar ketika pembelajaran itu mereka mengantuk, dan memang seharusnya ketika belajar itu fokus ya, mendengarkan gurunya menjelaskan. Nah, ini ada santri yang
suka mengantuk. Nah, mungkin karena memang faktornya mereka itu 24 jam itu kegiatannya sangat padat. Ya, mungkin untuk waktu istirahatnya kurang. Ya, dari sekolahnya itu dari mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Sampai sore. Ya, terus kegiatan setelah sekolah itu mereka kegiatan di pondok untuk ubudiyahnya, kemudian untuk bimbingan belajarnya malamnya atau murojaah tahfidnya, murojaah Al-Qur'annya. Nah, tidur laginya itu mulai jam 10, bangunnya jam 3 malam. Jadi mungkin aktivitas lagi berarti. Iya, beraktivitas lagi. Dah jam 3 itu udah mulai qiyamul lail, mendengarkan nasihat buya dan lain-lain seperti itu. Kemudian lanjut lagi sekolah. Jadi mungkin istirahatnya itu kurang gitu ya. Tapi ada saja emang santri yang mencukupi istirahatnya gitu. Tapi di sisi lain kami juga memberikan kewajiban untuk santri untuk tidur siang. Ada waktu jam tidur siangnya dari mulai jam 11 sampai jam 2. Itu diwajibkan santri itu untuk tidur siang. Wajib. Ya, wajib. Karena memang untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu ya. Agar santri juga perlu untuk mengumpulkan energinya kembali kayak gitu ya. Jadi memang tubuhnya itu perlu istirahat. Jadi biar fit lagi tidur siang. Nah, selain itu juga ketika kalau misalnya ada santri yang memang mengantuk di kelas nih, biasanya para guru yang di kelas itu menyuruh santri tersebut mengambil air wudhu. Ya, ke hamam atau kamar mandi, ambil air wudhu agar bisa segar lagi. Ya. Terus diperbanyak juga, disarankan juga untuk memperbanyak minum air putih karena memang diwajibkan ya untuk manusia itu 18 atau 18 dalam satu hari kayak gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya ada santri yang memang mengantuk di kelas nih, biasanya para guru yang di kelas itu menyuruh santri tersebut mengambil air wudhu. Ya, ke hamam atau kamar mandi, ambil air wudhu agar bisa segar lagi. Ya. Terus diperbanyak juga, disarankan juga untuk memperbanyak minum air putih karena memang diwajibkan ya untuk manusia itu 18 atau 18 dalam satu hari kayak gitu. Kayak gitu. Kira-kira untuk menumbuhkan minat belajar atau minat bakat santri itu kira-kira ada program sendiri nggak? Ya, ada. Sabiqul baca. Untuk selain itu juga mereka pasti ya memiliki minat dan bakat, dan dari BK itu memberikan adanya penyaluran untuk masuk ke minat bakatnya, terutama yaitu ke ekskulnya ya. Dan memang di SMP Iqbal Baji ini banyak sekali ekskul yang sesuai dengan minat bakat mereka. Contohnya salah satunya nih ya, silat, kemudian Arabic Club, kemudian English Club, kemudian bahasa Inggris tadi ya udah bahasa Inggris Club, terus tekanan. Baik Bu, untuk peranan BK sendiri terkait dalam regulasi belajar di SMP Iqbal Baji itu seperti apa sih Bu? Oke, kaitannya ya, peranan kaitan dengan regulasi belajar ya. Untuk BK sendiri itu penanganan kepada aturan yang memang terlihatnya sedang atau berat. Memang kan di sini itu di manhajiyah atau di aturan di regulasi ini itu ada ringan, kemudian ada sedang, kemudian ada berat. Kalau misalnya sedang sama ringan itu sudah BK yang menanganinya. Kalau untuk ringan itu bisa di atasnya atau ditanganinya oleh guru mata pelajaran sendiri atau guru wali kelasnya kayak gitu, yang melihat santri tersebut melakukan tidak melakukan aturan kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Nah, BK itu sendiri biasanya memberikan sebuah pembinaan. Ya, jika memang dirasa santri tersebut perlu diberikan punishment, itu arahnya kepada kesiswaan. Jadi BK hanya memberikan pembinaan saja gitu untuk mereka pemahaman gitu. Dan di situ juga kami juga memberikan sebuah penyalurannya kepada minat bakat mereka. Contohnya
penyaluran kepada ekstrakurikuler yang mereka minati. Ya. Nah, memang ada banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di Al-Bahjah. Salah satunya ya seperti bahasa Inggris club, English club, kemudian Arabik dan lain-lain seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih atas ilmunya ya. Kita cukupkan podcast kali ini. Kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penutupnya kayaknya bukan itu deh. Tidak. Baik, terima kasih Bu atas ilmunya Sama-sama. ya yang sudah mau berbagi. Aduh, udah mau asalnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih karena sudah menyaksikan podcast kami. Terima kasih juga untuk Ibu Anis karena sudah sharing-sharing mengenai ilmu bimbingan counseling terkait regulasi belajar di SMP Al-Bahjah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.